adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik. Kita bersyukur pagi hari ini dapat kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau buka setiap hati kami, Engkau membuka setiap telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, firman Tuhan pada hari ini, pagi ini, diberi judul Keluarga Sunem Ditolong Raja. Nah, sekali lagi ya, kita mau belajar tentang keluarga Sunem ditolong raja. Nah, bahan ceritanya dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ke-6. Dan untuk ayat hafalannya ada di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sekali lagi ya, Galatia pasal yang ke-5 ayat 13c.
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saatnya kita mendengarkan cerita. Setelah mereka berangkat, apa yang terjadi? Musim kering datang seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Matahari bersinar sangat terik dan tidak ada lagi hujan. Tanaman-tanaman mulai layu teman-teman, dan mulai ada kelaparan di mana-mana. Di manakah keluarga Sunem? Mereka ada di negeri Filistin, karena di sana tidak terjadi kelaparan. Nah, setelah lewat 7 tahun, hujan mulai turun. Pohon-pohon mulai tumbuh kembali. Dan keluarga Sunem pun mulai bersiap-siap untuk pulang ke rumah mereka, ke rumah asal mereka. "Asyik, kita pulang," seru anak-anak itu. "Ya, Ibu sudah ingin kembali ke rumah." Ayah, Ibu pengen pulang." "Ayah juga gak sabar ingin melihat ladang Ibu. Ayo kita pulang." Mereka lalu berjalan dengan gembira menuju rumahnya. Tetapi sesampainya di sana, apa yang terjadi? Rumah mereka sudah ada yang menempati teman-teman. Ada orang-orang yang tidak mereka kenal tinggal di situ. Ibu itu sedih sekali. Dan ayah meminta orang asing itu untuk keluar dari rumah itu. Tetapi mereka nggak mau. "Wah, bagaimana ini? Kita harus lapor kepada raja," kata ibu. "Ya, Ibu," sahut ayah. Lalu mereka pun segera menghadap raja. Di sana mereka bertemu dengan Gehazi, yaitu hamba dari Nabi Elisa. Gehazi sedang bercerita tentang Elisa kepada raja. Nah, ketika raja melihat keluarga Sunem, Gehazi segera berkata, "Tuan Raja, inilah ibu yang pernah ditolong oleh Nabi Elisa, dan inilah anak yang pernah dibangkitkannya." "Oh ya?" kata raja. "Benarkah?" "Benar, tuanku," kata ibu itu. Lalu raja itu bertanya kepada mereka, "Ada apa kalian ke sini?" "Rumah kami ditempati orang," kata ibu. Kemudian ibu itu menceritakan semua kesulitannya kepada orang-orang yang menempati rumah mereka. Ibu itu bercerita kepada raja. Ibu itu mengadu kepada raja. Mendengar hal itu, raja menyuruh pegawainya untuk pergi ke rumah itu dan menyuruh orang asing itu untuk mengembalikan rumah milik keluarga Sunem. Sekarang semua beres. Mereka berterima kasih kepada raja dan tak lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka sekarang dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dan mereka boleh kembali ke tempat tinggalnya. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang keluarga Sunem yang ditolong oleh Tuhan Yesus melalui Nabi Elisa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita minta tolong pada Tuhan Yesus pasti membantu kita. Bisa melewati siapa saja, bisa melewati teman kita, orang tua kita, atau yang lain. Misalnya teman-teman sedang mengalami kesusahan, Tuhan Yesus pasti mengirimkan bantuan
untuk teman-teman melalui orang-orang di sekitar teman-teman. Nah, itu tadi cerita sekolah minggu kita pada pagi ini. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa boleh tertanam di setiap hati kami, dan kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita kita pada hari ini, pagi ini. Jangan lupa sekolah minggu lagi di minggu